Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu Ande dan Ibu Desti ya. Kebetulan malam ini alhamdulillah udah ada yang masuk lagi, Mas Aldi ya. Kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan jam 7.01. Waalaikumsalam Pak Tobi. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kita akan melanjutkan materi bahasa Arab yang terakhir. Kita sudah mempelajari kata benda ya dari segi feminin dan maskulin, sekaligus kata tunjuk untuk menyebut kata benda tersebut. Berikut kata hubungnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu chapter ya mengenai bilangan atau al-adad. Ini al-adad atau bilangan. Nah, bilangan dalam bahasa Arab seperti halnya kata-kata benda yang lain juga ada yang jenis perempuan, ada yang jenis laki-laki. Jadi ada mudzakkar, ada muannats gitu ya. Nah, kalau hitungan biasa untuk berhitung biasanya kata-kata itu dicampur saja karena itu terkait dengan kebiasaan ya. Kebiasaan kita menyebut angka gitu ya. Saya coba tulis di sini beberapa sebagai contoh ya. Nah, ini nah, angka-angka ini seharusnya angkanya angka yang memang Arab ya. Ini masih angka seperti ini. Nanti ini ada di keyboardnya nih ya, masih seperti ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyebutnya dulu. Nah, ini tertulis 1 sampai 10 gitu ya. 1 itu kita wahid ya. Wahid biasanya wahid, itsnan atau itsnain, salasa, arba'ah, khamsah, sitta, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, ini 1 sampai 10 ya. Jadi wahid, itsnain, salasa, arba'ah, khamsah, sitta, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, huruf akhir yang berharokat ini kita matikan ya. Tulisannya wahidun. Kita mengatakannya atau mengucapkannya wahid. Ithnani, kita ucapkan ithnan atau ithnain ya, ithnan. Salasah, tulisannya salasatun. Arba'ah, tulisannya arba'atun. Khamsah, tulisannya khamsatun. Sittah, tulisannya sittatun. Sab'ah, tulisannya sab'atun. Thamaniyah, tulisannya thamaniyatun. Tis'ah, tulisannya tis'atun. Dan asyarah, tulisannya asyaratun. Nah, ini kalimat yang biasa digunakan untuk menyebut angka-angka ini. Berikutnya, kita coba bagaimana kalau lebih dari 10. Nah, lebih dari 10 ini, nah, ini sebenarnya, nah ini saya ini agak ada kekeliruan ya. Ini sebenarnya harusnya ahada asyar ya. Jadi ahada asyar. Di ini saya ganti ya. Ahada asyar. Ahada asyar ya kan. Ahada asyar asalnya kan wahid ya. Wahid jadi ahada asyar. Tapi khusus buat 11. Ya, nanti kita lihat kalau 21 bagaimana gitu ya. Nah, ini ahada asyar. Nah, itu 11 ya. 12 ithna asyar. Nah, ithnain ini kan 2. Tapi ketika 12 ada nun yang dibuang ya. Ahada ithnani jadi ithna asyara gitu kan.
Kemudian salasata asyar. Ini 13 berarti kan. Salasa kan 3 ya. Salasa asyaro. Asyaro kan 10. Tapi di sini asyarotun ya. Asyaro di sini. Kenapa? Karena di sini salasahnya nih udah ada taknya, maka asyaronya yang ini dibuang. Jadi marbutahnya dibuang. Jadi ahada asyar, itna asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, sama ya, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, thamaniyata asyar, tis'ata asyar. Ini sampai 19 ya. 11 sampai 19 angkanya digabung tanpa huruf. Jadi angkanya digandengkan ya. 1 10, 2 10, kira-kira gitu ya. Kalau ini kan itna asyar, salasata asyar, 13, 3 10 kan gitu ya. Itu cara nyebutnya begitu. Arba'ata asyar. Asyarohnya kan 10 ya. 4 arba'ata asyar. Khamsata asyar. Berarti kalau kata khamsah digandeng dengan asyar berarti dia 15. Sittata asyar, sab'ata asyar, thamaniyata asyar, tis'ata asyar. Ini 19 ya. Kemudian kalau 20 bagaimana? Nah, yang tadinya asyaro kan 10 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi isyrun. Nah, ini. Isyrun. Isyrun. Isyrun ain ya. Isyrun asalnya kan asyaro 10. Kalau 20 itu isyrun. Itu. Kata-kata isnannya hilang ya. Jadi kan isnan tadi 2 ya. Ketika nyebut 20, kata-kata yang tadinya untuk menyebut 10 asyaro itu dirubah jadi isrun gitu ya. Isrun. Nah, salasah jadi nanti salasun. Arba'ah jadi arbaun gitu. Khamsah khamsun. Sita situn. Sab'ah sab'un. Tamania tamanun gitu kan. Jadi begitu. Nah, itu sudah bagian dari apa ya? Begitulah gitu cara menyebut angka di dalam bahasa Arab. Jadi isrun itu hari 20. Nah, sekarang kalau 21 bagaimana? Nah, ini. 21 dalam bahasa Arab disebut cara menyebutnya adalah bilangan yang kecil dulu baru bilangan 20-nya. Jadi wahid itu kan 1 ya. Wa itu artinya dan, isrun. Nah, isrun ini kan 20. Jadi 1 dan 20 gitu. Nah, jadi 1 dan 20. Wahid wa isrun. Kalau 2 dan 20 berarti isnan wa isrun. Ini kan isnaini atau isnani wa isrun ya. Ini itnani wa isrun. Nah, itnani wa isrun. Jadi wahid wa isrun, itnan wa isrun, talata wa isrun, arba'a wa isrun, khamsa wa isrun, sitta wa isrun, sab'a wa isrun, thamaniya wa isrun, tis'a wa isrun, baru salasun. Nah, salasa jadi salasun kalau 30. Maka wahid wa salasun. 31 berarti kan. Itsnan wa salatun, terus gitu ya. Itsnan wa salatun, salasa wa salatun, 33 berarti salasa wa salatun. Kemudian arba'a wa salatun, ya, khamsa wa salatun, sita wa salatun, sab'a wa salatun, tamaniya wa salatun, tis'a wa salatun, kemudian 40, arbaun. Tadinya arba'ah kan, nah ini arbaun ya. Jadi terus seperti itu cara menghitungnya. Nanti ada sedikit perbedaan ketika kita menyebut bilangan yang apa ya? Ini contohnya arbaun ya. Arbaun, nah sekarang arbaun 40. Kalau 41 berarti wahid wa arbaun. Itsnain wa arbaun. Salasa wa arbaun berarti salasa wa arbaun. Nah, berarti 43 ya kan? Nyebutnya salasa dulu, salasa wa arbaun. Tapi arbaunnya kan 40 ya. 3 dan 45 dan 4 dan 45 dan 40 gitu ya cara nyebutnya ya. Jadi bilangannya yang kecil dulu tapi dikasih waw ya. Jadi wa itu dan ya. Jadi 1 dan 40 berarti 41. Wahid wa arbaun.
2 dan 40 berarti itsnain wa arba'un. 3 dan 40 itu maksudnya 43 ya. Nah, jadi thalatha wa arba'un dan seterusnya dan seterusnya. Khamsah juga sama ya. Jadi khamsun, wahid wa khamsun, itsnan wa khamsun, thalatha wa khamsun, arba'a wa khamsun, ya. Khamsa wa khamsun, sitta wa khamsun, sab'a wa khamsun, thamaniya wa khamsun, tis'a wa khamsun, sittun, wahid wa sittun, itsnan wa sittun, thalatha wa sittun, arba'a wa sittun, khamsa wa sittun, sitta wa sittun, sab'a wa sittun, thamaniya wa sittun, tis'a wa sittun, tamanun, dan seterusnya. Wahid wa tamanun dan seterusnya sampai mi'ah gitu. Ini mi'ah nih 100. Tulisannya seperti ini Bapak Ibu ya, mi'atun 100. Mi'ah rupiah 100 rupiah, mi'ah dolar 100 dolar. Kan tinggal kesananya apa nih? Mi'ah apa misalnya kan mi'ah rial berarti 100 real gitu ya. Tergantung nanti umlah mata uangnya ya, umlahnya apa? Rupiah, dolar atau dinar atau dirham ya kan atau rial gitu kan. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau mau menyebut 200, mi'atun itu kan 100 ya. Kalau 200 itu kita ingat waktu mengubah kata benda menjadi 2 itu ditambah alif dengan nun kan ya kemarin itu. Misalnya kitabun, kitabani. Nah, kemudian apa? Kurrosatun, kurrosatani. Nah, ini mi'atun. Jadi mi'atani. Nah, mi'atani ini 200 jadinya. Nah, kan jadi dari mi'ahnya itu dibikin 2, bukan isnain mi'ah, bukan. Kan isnain kan 2 ya. Nah, tapi dia nyebutnya mi'atani. Jadi kata-kata mi'ahnya itu ditambah alif dengan nun, jadi 200. Kalau 3, nah sekarang karena 3 ini sudah tidak bisa dengan tanda alif dengan nun, maka disebutkan salasahnya. Salasumi'ah. Nah, 300. Berarti salasumi'ah, arba'umi'ah, khamsumi'ah, sittumi'ah, sab'umi'ah, tamanumi'ah, tis'umi'ah, ya kan? Kemudian asyru, ya. Asyromi'ah berarti kan alaf ya, alaf, ya, alf, ya. Alf, alf itu 1000. Alf 1000. Alfu, alf. Nah ini alfun tulisannya, nah ini 1000 ya, alfun, alf tulisannya 1000 ya, alf 1000. Nah, ada satu kisah ya, 1001 malam. Mungkin pernah dengar ya cerita kisah itu. Itu Wahid bahasa wa alfun. Arabnya gimana Bu? Wahid wa alfun. 1001 malam. Nah, kalau 1001 malam berarti wahid wa alfun kan harusnya gitu ya. Ya. Nah, tapi karena ada kata malamnya, dia nyebutnya gini. Itu sih udah jadi judul ya. Alfulailah walailah. Nah, alfulailah itu kan 1000 malam. 1000 malam dan 1 malam gitu nyebutnya begitu. Nah, itu jadi alfulailah walailah gitu. 1001 malam. Nah, di Quran ya ada yang unik ya. Kisah Ashabul Kahfi gitu kan. Ya. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu walabithu fiha ya tis'a sinina apa salasa sinina wazdadu tis'a. Salasa itu kan 3, salasa mi'atin sinin, salasa mi'atin sinin, salasa mi'ati sinina wazdadu tis'a. Salasa mi'ah itu kan 300. Sinin itu sanah tahun. Jadi 300 tahun. Wazdadu tis'a dan lebih 9. Nah, jadi 309 tahun jadinya gitu. Itu di ayat Quran gitu ya. Nah, itu bagian dari apa ya? Bagian dari siyaqul kalam atau style ya. Jadi gaya tutur di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan
angka ya. Jadi salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Atau ada lagi di dalam ayat lain tuh untuk menyebut angka tuh ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin ya. Kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Khamsin itu kan 50 ya. Alfa 1000, sanah tahun. Jadi khamsina alfa sanah berarti 50.000 tahun gitu. Khamsina alfa sanah atau khamsuna alfa sanah gitu ya. Nah, itu kalau kita mau mencoba carilah di dalam ayat Al-Qur'an. Atau misalnya di surat Al-Qadar kan ya. Itu ada kan Lailatul Qadri khairun. Nah, min alfi syahrin ya kan gitu kan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kan di Qur'annya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin ya kan. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Laila itu artinya malamnya. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Itu kata-kata alf ya. Kata-kata alfun gitu. Alf itu 1000 ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pelan-pelan ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung saja. Gak usah nunggu sampai akhir, takut lupa. Nanti keburu lupa. Silahkan kalau ada mau langsung tanya ya. Saya sambil jelaskan. Oke, nah ya, kalau 1000 kan alfun tadi ya. Kalau 2000 bagaimana? Nah, itu ditambah alif dengan nun juga. Jadi alfani. Alfani atau alfaini. Nah, kemudian kalau 3, nah 3-nya kata-katanya disebut salah satu alafin. Nah, kata-kata alafin ini bentuk jama dari alfun. Nah, Bapak Ibu kan tadi ada alfun ya, alfun itu 1000. Nah, karena sudah 3 kan salatah kan, maka bentuk alfunnya itu harus diubah menjadi bentuk jama. Jamanya alfun itu alafun gitu. Nah, tadi kan alfun 1000, kalau 2000 alfani, kalau 3000 salah satu alafin, ya kan? Nah, jadi kan di Al-Qur'an ada tuh salah satu alafin minal malaikati mundirin, ya kan? Jadi salah satu alafin 3000 malaikat. Alafin minal malaika gitu ya. Salah satu alafin minal malaika. Jadi Quran ada ayat yang bunyinya seperti itu. Jadi itu salah satu alaf. Kata-kata alfun berubah menjadi alafun ketika kita mau menyebutnya dalam bentuk jamak. Mengapa jamak? Karena kita sudah menyebut 3. Nah, 3 ini dalam bahasa Arab itu dianggap jamak. 3 ke atas lah ya. Maka bentuk kata alfunnya itu yang tadinya tunggal, yang ini nih. Nah, ini kan tunggal ya, yang di atas. Nah, itu diubah menjadi alaf. Sekarang dari mana kita tahu alaf? Nah, tentu tidak lain ya, kita harus buka kamus gitu kan. Nanti di kamus dikasih kata alfun jamaknya apa. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian tentu karena ini jamak, maka dari 3 ke atas berarti jamak kan. Salah satu alaf, arba'atu alaf, khamsatu alaf, ya kan? Sittatu alaf, sab'atu alaf, tamaniyatu alaf, tis'atu alaf. Nah, gitu kan? Nah, kemudian 9.000, 10.000 berarti asyratu alaf, ya kan gitu. Cara menyebut. Baik. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Beberapa istilah. Di dalam menyebut angka ya, biasanya kan kita kalau menyebut angka atau jam atau apa kan ada lebih kurang kira-kira gitu ya. Nah, itu huruf waw itu dianggap artinya untuk menunjukkan lebih atau dan atau lewat gitu ya. Ini contoh kalimat ya. Zahaba Ali wa Hasan. Ali dan Hasan pergi. Nah, itu di sini wa-nya ini dan ya. Zahaba Ali wa Hasan. Di sini Ali dan Hasan pergi. Zahabanya duluan ya. Zahaba Ali wa Hasan. Kemudian yang kedua nih,
as-sa'atul wahidah. Nah, tadi kan wahid satu ya. Tapi karena depannya sa'ah jadi as-sa'atul wahidah. Ya, kan? As-sa'atul wahidah berarti jam 1 wa asyara. Nah, dan 10. Nah, daqaik itu dari daqiqah itu artinya menit. Berarti di sini jam 1 lebih 10 menit. As-sa'atul wahidah wa asyara daqaik itu. Nah, ini yang disebut dengan kalau asyara kan 10 ya. Nah, wa asyara daqaik. Jadi ini daqiqatan itu daqiqatan 1 menit dijamakan jadi daqaik. Oke. Asyara. Betul. Baik, kemudian kalau di sini berarti menerjemahkannya lebih ya. Jadi as-sa'atul wahidah wa asyara daqaik. Berarti lebih. Nah, sekarang kata-kata kurang. Kurang itu biasanya pakai illa. Dalam percakapan kan illa itu seperti kecuali kan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ya. Tapi di dalam penyebutan angka, kata illa ini berarti kurang, Bu. Ya kan? Ya, contohnya ini ya. As-sa'atu tsaniyah illa rubu. Nah, ini sebenarnya jam 2 kurang 1/4. Nah, as-sa'atu tsaniyah illa rubu. Jam 2 kurang 1/4, kurang 15. Nah, rubu itu dari arba'ah kan 4 ya. Kalau 1/4 itu rubu'un. Salasa itu 3. Kalau 1/3 thuluthun. Nah, gitu dalam bahasa Arab. Nah, kemudian arba'ah ya itu 4 ya. Kalau 1/4 ya rubu. 5 khomsah. Kalau 1/5 humus gitu. Nah, itu nanti kan ada tuh di ayat-ayat waris ya. Nah, kemudian falahu min humat thuluth. Nah, bagi dia masing-masing 1/3. Itu thuluth, itu dari salasa ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini sekedar contoh ya. Itu. Nah, kemudian ada lagi kata-kata tamaman. Tamaman itu tepat. Jadi kalau kita mau menyebut jam 11 tepat. As-sa'atul hadiyata asyarah. Ya kan? As-sa'atul hadiyata asyarah. Hadiyata asyrata. Asyarata ya. Hadiyata asyarata tamaman. Bacanya as-sa'atul hadiyah asyarah tamaman. Nah, tamaman ini tepat. Ya. Tidak kurang dan tidak lebih. Jadi jam 11.00. Ar-rubu, nah ini istilah ya 1/4. As-sa'atul asyirah illa rubu. As-sa'atul asyirah war-rubu. Nah, rubu 1/4 kali ini lebih ya. Jadi jam 10 lebih 15. Kalau setengah apa? Nisif ya. An-nisif. An-nisif itu setengah. Ya, jadi kita sering memperingati nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban berarti pertengahan di bulan Sya'ban, ya kan? Nisfu Sya'ban. An-nisfu itu an-nisif ya. Itu artinya setengah. As-sa'atul asyirah wan nisif. Atau kalau di dalam percakapan biasanya as-sa'atul asyirah wan nus. Wan nus itu maksudnya wan nisif ya, wan nisf atau wan nus. Nah, itu fa-nya itu kan nggak kedengeran ya. As-sa'atul asyirah wan nus berarti jam 10 wan nus lebih 30 berarti setengah 11 maksudnya. As-sa'atul asyirah wan nisif berarti setengah 11. Jam 10 dan setengah kan gitu ya. Kemudian ada istilah daqiqah itu zamannya daqaik menitnya. As-sa'atul wahidah wa daqiqah. Nah, ini jam 1 lebih 1 menit. Pak, Maka itu jam ya? ya, jam. Ya, sa'ah itu jam. Nah, ini jam ini menunjukkan waktu ya. Jadi kalau kita misalnya saya menunggu kamu 1 jam, nah itu saatan nyebutnya. Jadi antadiruka saatan atau
intadzartuka sa'atan. Ya kan? Saya menunggumu 1 jam. Nah, jadi sa'atan itu 1 jam ya. Nah, as-sa'atul wahidah maksudnya jam sa'ah. Kalau bahasa Indonesianya sih saat ya, saat. Kadang-kadang sesaat itu sa'ah ya. Tapi dalam percakapan bahasa Arab as-sa'ah itu artinya jam. As-sa'atul wahidah. Ya. Oke, nah kita sekarang bagaimana kita lihat nih Al-Jumal Al-Mufidah nih kalimat sempurna ya. Ini contoh-contoh aja untuk bagaimana menerapkan bilangan di dalam kalimat ya. Ini contoh 1, li kolam wahid. Nah, saya garis bawahi yang wahidnya ya. Li kolam wahid. Saya punya pulpen 1. Saya punya pen atau pena 1. Kolam wahid. Jadi cara menyebutnya kalau di sini wahidnya di belakang. Ya. Tidak wahid kolam gitu. Tidak gitulah kira-kira ya. Itu untuk menunjukkan itu maksudnya. Li kolam wahid. Kalau saya punya 1 rumah, berarti li bait wahid. Saya punya satu saudara, li akhun wahid. Nah, gitu. Saya punya 1 buku, li kitabun wahid. Itu. Jadi itu saya punya. Nah, kalau dia lahu, nanti berubah ya. Misalkan dia punya pulpen 1, lahu kolam wahid. Baik, kita lanjut. Kalimat yang kedua. Nah, tadi kan kolam wahid ya, sekarang jadi kolamani. Itu berarti 2 ya. Nah, indaka kolamani. Kamu punya pulpen 2. Jadi kata-kata li dengan kata-kata indah artinya sama, Bapak Ibu. Jadi bisa juga kita mengatakan indi kolam wahid. Boleh. Sama dengan li kolam wahid. Itu indi. Atau indaka kolamani. Bisa juga laka kolamani. Ya, ini kaknya ini dari anta ya. Kamu punya 2 pen. Min fadlik salah sata aklam. Min fadlik itu ungkapan untuk sopan ya. Jadi tolong gitu kan. Tolong beri saya salah sata aklam. Jadi ada kalimat yang dibuang ini. Kata-katanya bisa hud, misalnya kan, min fadlik, hud li salah tata aklam. Tolong dong, ya, berikan ke saya 3 pen. Ya kan, kolam itu jamaknya aklam. Karena sudah 3, maka kata-kata kolamunnya dijamakan, jamaknya aklam. Jadi min fadlik salah tata aklam. Tolong beri saya, ya kan. Nah, 3 pen. Ishtaraitu khamsata asyara milafan. Nah, milaf ini map ya, map. Milaf itu map. Ishtaraitu saya telah membeli khamsata asyar. Berapa Bapak Ibu khamsata asyar? Khamsa 5 asyara kan 10 jadi berapa? 50. 15. Khamsa 5 asyaranya itu 10. Oh, 15. Ya, jadi 15 ya. Khamsata asyara. Kalau 50 nanti khamsun. Nah, khamsahnya itu dikasih wawu dengan nun ya. Ini khamsah bukan khamsun. Jadi ishtaraitu khamsata asyara milafan. Saya sudah membeli 15 map. Nah, kemudian fil jam'iyyati ta'awuniyah. Nah, ini al jam'iyah at-ta'awuniyah. Ini ungkapan ya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, asalnya koperasi. Koperasi itu bahasa Arabnya al-jam'iyah at-ta'awuniyah. Al-jam'iyah at-ta'awuniyah itu koperasi. Fil jam'iyati ta'awuniyah di koperasi ada khamsa wa ishruna qalaman. Nah, ada khamsa wa ishruna qalaman. Khamsah 5 wa ishruna dan 20 gitu. Jadi 5 dan 20 halaman. Halaman itu pen ya. Nah, ini yang mungkin kita khamsa wa ishrun jadi tunggal lagi. Tadi kan waktu nyebut asyarah kan 10 pakainya aklam ya. 3 nih.
salah satu aklam. Nomor 3 tuh, salah satu aklam, ya kan? Kemudian apa? Arba'atu aklam, khamsatu aklam, sittatu aklam, sab'atu aklam, thamaniyatu aklam, tis'atu aklam, asyratu aklam. Tapi kalau khamsah wa ishrun qalaman. Nah, kembali kepada tunggal gitu. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya ya untuk secara detailnya lagi karena ini agak banyak pembahasannya mengenai bilangannya. Kemudian jadi kalau 50-an ke atas tuh ya, dari mulai 21 dan seterusnya itu kembali ke tunggal Bapak Ibu. Kata bendanya ini nih. Jadi khamsa wa ishruna qalaman. Kalau kitab berarti khamsa wa ishruna kitaban. Ya, kalau orang berarti khamsa wa ishruna insanan gitu kan. Atau khamsa wa ishruna rajulan. Ada 25 laki-laki gitu kan. Khamsa wa ishruna imro'atan. Ada 25 perempuan. Gitu. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Fil hassalah tis'ah wa tis'un dolaron. Hassalah ini apa ya? Celengan ya, celengan. Fil hassalah tis'ah wa tis'un. Tis'ah wa tis'un itu berarti tis'ahnya kan 9 ya. Tis'ah 9, wa-nya itu dan, tis'un ini 90. Berarti 99. Jadi tis'ah wa tis'un 99. Nah, dolaron dolar. Di celengan itu ada 99 dolar. Nah, kira-kira gitu ya. Fil hassala tis'a wa tis'una dolaron. Di celengan itu ada 99 dolar. Baik, nomor 7 ya, raqmus sabi' nomor 7 ya. Dafa'atul labu khamsumi'ata rubiyah. Ya. Siswa itu membayar berapa? Khamsumi'a rubiyah. 500 rupiah. 500 rupiah. Jadi khamsumi'ata rubiyatin ya, khamsumi'ata rubiyatin. Oke. Baik Bapak-bapak, kita lanjutkan, masih ada sedikit lagi ya. Nah, ini namanya adad mudhaf. Mudhaf itu jadi dua kata digabung ya. Contoh di sini ini kolom 1 ini kan 3 sampai 10 maksud saya ya. Ini contoh nih. Adadnya itu bilangannya salasah, ini yang dibilang, yang dihitung. Jadi ini hitungan, bilangan ini yang dihitung ya. Ma'dud mudzakkar, yang dihitung tapi jenisnya jenis laki-laki. Kan qalamun itu kan jenis mudzakkar ya, kata bendanya ya. Qalamun itu jenis maskulin ya. Qalamun jamannya aklam. Perhatikan, kata tiganya itu jadi perempuan. Nah, jadi kan kenapa perempuan? Kan salah satu itu perempuan ya. Kalau laki-lakinya kan nggak ada taknya, salatun gitu. Nah, jadi ini aklamun itu kan kolamun ya. Kolamun itu kan laki-laki. Salah satunya perempuan. Jadi ini dikawinkan Bapak Ibu. Salah satu aklam. Gitu, dikawinkan gitu. Jenis katanya ya. Jenis kata salah satun itu feminin, aklamun itu kan maskulin ya kan. Itu dikawinkan. Nah sekarang tulabun. Tulabun itu kan jama dari tolib. Mahasiswa, laki-laki ya. Nah karena tulabun maka kata-katanya kalau menyebut 4, arbaun apa arbaatun. Nah itu dikawinkan. Diambilnya arbaatun. Jadi arbaatu tulab. Itu. Arbaatu tulab. 4 mahasiswa. 4 pelajar. Tapi nggak pakai arbaatu gitu karena tulabun itu laki-laki. Kemudian 5 pintu. Babun itu jamannya kan abwabun ya. Abwab. Khamsatun atau khamsatu abwab gitu. Nah, khamsatu kan perempuan ini, abwabun laki-laki. Gitu. Nah, sekarang asyara kan 10 buku.
asyarata atau asyaratu kutubin. 10 buku. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kalau bilangannya itu laki-laki, maka benda yang dibilangin yang dihitungnya itu harus perempuan. Nah, ini contoh. Salasa kurrosatin. Mengapa ini salasa tidak salasata? Kalau yang ini kan salasata ya. Di sini salasa. Berarti ini laki-laki kan? Mengapa dia pakai bilangan yang laki-laki? Karena kurrosat itu dari perempuan. Asalnya kurrosatun. Asalnya gitu ya. Jadi ketika dijamakkan, diperlakukan ini perempuan. Nah, kalau ini perempuan, kurrosatun, maka bilangannya harus laki-laki. Maka dipakai salasa gitu ya. Tolibatun, jamaknya tolibat. Kalau kita mau menyebut 4, pakai arba'ah, bukan arba'ata. Gitu. Jadi arba' tolibat. Solawat, itu kan asalnya solatun. Ya. Solatun itu 1. Kalau jamak, solawat. Kalau 5, ya 5 solawat bagaimana? Itu pakainya khomsa, bukan khomsata. Ya. Jadi dikawinkan nih, khomsa solawat. Nah, sekarang kalau ayatun kan feminin ya Bapak Ibu ya. Ayatun. Nah, kalau kita nyebut 10 ayat, maka dipakainya asyaro, tidak asyarota. Jadi asyaro ayat. Nah, ini jadi ini yang laki-laki, yang ini perempuan. Baik Bapak Ibu. Nah, nanti kita maju sedikit lagi nih terkait materi ini. Ya. Tadi bilangan biasa. Nah, kan kita juga sering ya menyebut bilangan tingkat ya. Tadi kan ada 1. Nah, terus jadi pertama misalnya gitu ya. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, ini memang ini harus dihafal jadinya. Tadi 1 saya sebutkan 1 itu wahid kan. Tapi kalau ke 1 itu al-awwal. Nah, 1 itu al-awwal. 1 lagi al-ula gitu. Kan 1 itu wahid, bilangan biasanya. Tapi kalau bilangan tingkat itu al-awwal atau al-ula. Jadi al-awwal itu sama dengan wahid, al-ula ini sama dengan wahidah. Apa maksudnya? Untuk menghitung perempuan. Jadi kalau kita menyebut misalnya Muhammad yang pertama, berarti Muhammad al-awwal. Tapi kalau Fatimah yang pertama, berarti Fatimah al-ula. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi nyebut pertamanya beda gitu. Antara laki-laki dan perempuan. Misalnya bapak-bapak atau bapak yang pertama. Al-ab al-awwal. Kalau ibu yang kedua berarti al-um al-ula. Bukan al-um al-awwal gitu, tapi pakainya al-ula karena ini yang perempuannya ya. Nah, sekarang misalnya yang kedua itu as-tsani. Tapi kalau yang perempuannya as-tsaniyah. As-tsalits jadi as-tsalitsa. Ar-rabi ar-rabi'ah. Jadi kalau kita perhatikan bedanya apa yang laki-laki dengan perempuan itu tak marbutoh aja ya. Al-khomis yang kelima, khomsah itu kan 5. Al-khomis itu yang kelima. Kalau yang perempuan al-khomisah gitu. Kemudian bilangan 6. Nah, bilangan 6 ini agak beda Bapak Ibu ya. Ini sangat berbeda bentuknya. Saya juga tidak paham kenapa. Itu kan sittah 6 tuh ya. Sittah. Tadi di atas ada ya. Sittah itu 6. Tapi kalau yang ke-6, nah, itu bukan asati, bukan, tapi asadis. Nah, ini agak beda nih. Jadi sittah ini bilangan 6, kalau ke-6 jadi asadis, jauh sekali kan ya bedanya. Sittatun jadi asadis. Atau kalau perempuannya asadisah gitu. Ini beda, tapi hanya ini ya, yang lainnya sama. Mirip huruf-hurufnya ya. Kalau asadis. Jadi asadis itu berarti yang ke-6 atau asadisah. Gitu ya. Kemudian as-sabi' itu kan sab'ah, dekat lah itu ya. Sab'ah as-sabi' atau as-sabi'ah. Thamaniyah as-samin, masih dekat juga. Thamaniyah as-samin jadi as-saminah. Tis'ah jadi at-tasi' dan at-tasi'ah. Asyara jadi al-ashir, al-ashirah.
Gitu. Nah, sekarang kalau ke-11 misalnya kan, tadi kan ke-10 itu kan al-ashir ya. Al-ashir di ke-10. Kalau ke-11 bagaimana? Nah, yang dibikin kembali lagi bilangannya ke awal. Nah, al-hadiyah asyar. Nah, ini yang ke-11. Al-hadiyah asyar, al-thaniyah asyar, al-thalitha asyar, terus. Nah, perempuannya al-hadiyata asyar. Jadi mungkin ini yang perlu kita garis bawahi ya. Garis bawahi artinya maksudnya agak beda gitu ininya. Cara menyebutnya ya. Al-ashir, al-hadiyah asyar, thaniyah asyar, thalitha asyar gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini berlaku ya begitu saja gitu, tinggal terus gitu kan, berarti ats-tsalitsa asyar, ar-rabi'a asyar, al-khamisah asyar, as-sadisah asyar, as-sabi'a asyar, ats-tsaminah asyar ya, at-tasi'ah asyar gitu kan. Baru al-ishrun ya kan. Nah, kalau ishrunnya sama ya. Baik, saya kira itu yang paling penting kita ketahui ya terkait bilangan. Dipersilakan kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau disampaikan? Pak, mau tanya aja asa'atu sania ila rubu itu artinya apa, Pak? Tania itu kan itsnain ya, itsnain itu kan 2. Jam? Berarti jam 2, illa itu tadi artinya kurang, ar-rubu itu 1/4. Jadi jam 2 kurang 1/4. Oh, makasih, Pak. Jadi yang wa itu artinya lebih, illa itu artinya kurang gitu. Kalau tepat tamaman. Nah, itu itunya gitu seperti itu. Nah, tamaman itu tepat. Jam 1 tepat, as-sa'ah al-wahidah tamaman. Jam 2 tepat, as-sa'ah ats-tsaniyah tamaman gitu. Nah, itu jam itu juga pakai bilangan tingkat ya. Kalau kita perhatikan, ya memang pakai bilangan tingkat. As-sa'ah al-hadiyah asyara, jam 11 ya kan. Ats-tsaniyah. Ats-tsaniyah kan bilangan tingkat ya. As-sa'ah al-wahidah. Nah, kalau ini nggak terlalu kelihatan ya, bilangan biasa ini as-sa'ah al-wahidah. Tapi tsaniyah, hadiyah, asyirah itu bilangan tingkat semua. Jadi untuk menyebut jam digunakan bilangan tingkat gitu. Oh. Jadi ada hitungan biasa menggunakan bilangan biasa, ya kan? Ada menghitung dengan bendanya, disebutkan bendanya. Nah, itu nanti kalau disebutkan bendanya, kalau satu dia masih sama. Misalnya kitabun wahid. Nah, kalau duanya itu biasanya nggak disebut, langsung aja. Kitabunnya ditambah alif dengan nun, kitabani. Iya. Kalau mau ditambah duanya berarti kitabani itnani. Nah, pas 3, ya, itu disebut kata tiganya. Salasa, kemudian kalimat kata benda kitabnya kita jamakkan karena 3 itu sudah harus jamak ya. Jadi salasa kutub. Nah, gitu. Salasa kutub. Gitu Bapak Ibu